Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asyam di History Channel by Asyam. Kali ini kita akan membahas salah seorang sultan dari Daulah Seljuk Raya. Kita akan membahas tentang Muhammad bin Daud Cair atau yang dikenal dengan Sang Singa yang Gagah Berani, atau dalam bahasa Turki disebut Alp Arslan. Siapakah Alp Arslan ini? Mungkin kalau yang sudah pernah belajar sejarah, kalian akan teringat nama ini yang terkenal dengan pertempuran Manzikert-nya, membawa Kaisar Romanus, seperti itu. Mari kita mengenal siapa sih Alp Arslan ini. Nah, Muhammad bin Daud Cair, tulisannya Cagir ya, tapi dibuatnya Cair. Ada juga yang bacanya Cari. Dikenal juga sebagai Alp Arslan, adalah sultan kedua dari Kesultanan Seljuk Raya atau Buyuk Selçuklu Devleti. Ya, saya ulangi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Daud Cair, yang dikenal juga sebagai Alp Arslan, Sultan kedua Kesultanan Seljuk Raya atau Buyuk Selçuklu Devleti. Sultan Alp Arslan lahir pada 20 Januari 1029 Masehi di Khwarizmia. Dia adalah putra Daud Cair, saudara Sultan Tughriel Bey. Daud Cair ini adalah salah seorang saudara Tughriel Bey yang diangkat menjadi gubernur di Khorasan. Dan Alp Arslan ini sebenarnya bukan pewaris tahta awalnya ya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Alp Arslan naik tahta pada 1063 setelah wafatnya Sultan Tughriel Bey, Sultan pertama Seljuk Raya. Alp Arslan ini naik tahta karena Tughriel Bey tidak memiliki keturunan laki-laki. Dalam keluarga Seljuk, status Alp Arslan ini adalah keponakan tertua Tughriel Bey. Ya, saya ulangi. Alp Arslan ini bukan penerus tahta awalnya karena sebenarnya tahta harusnya jatuh kepada putra Tughriel Bey. Namun Tughriel Bey ini tidak punya seorang keturunan laki-laki, sehingga untuk menyelesaikan masalah kekosongan tahta setelah wafatnya sang Sultan Tughriel Bey ini, Tughriel Bey memberikan tahtanya kepada Alp Arslan apabila Tughriel Bey ini wafat. Alp Arslan turun tahta pada 24 November 1072 setelah dirinya syahid dibunuh di Merv pada usia 43 tahun. Kita akan mengenal dan membahas tentang masa kekuasaan Alp Arslan ini. Alp Arslan berkuasa sejak 1063 sampai 1072 atau sekitar 7 tahun lamanya. Masa kepemimpinannya Alp Arslan ini sebenarnya tidak lama, namun terkenal sekali dalam perjuangan Kesultanan Seljuk ya. Selama berkuasa, Alp Arslan dibantu oleh Nizam al-Mulk, seorang negarawan hebat pada masanya, untuk mengurus negara agung Seljuk. Nizam Mulk ini adalah Perdana Menteri pada dua masa, yaitu pada masa Sultan Alp Arslan dan putra Sultan Alp Arslan, yaitu Malik Shah. Selama Sultan Alp Arslan berkuasa, Seljuk Raya berubah menjadi kekuatan yang disegani kawan dan ditakuti oleh lawan. Disegani oleh kawan, maksudnya itu kesultanan-kesultanan lain yang ada di sekitar Seljuk menjadi segan kepada Seljuk dan ditakuti lawan. Lawan Seljuk yang sebenarnya itu adalah Romawi Timur dan
dan kekaisaran serta kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa lainnya adalah lawan dari Seljuk itu sendiri. Pada waktu masa kekuasaan Alp Arslan ini, tidak ada satupun negara yang dapat menandingi Seljuk. Jadi Seljuk bisa dikatakan mencapai masa keemasan pada masa Sultan Alp Arslan ini. Sejarah mencatat bahwa Alp Arslan ini menyedekahkan sekitar 15.000 dinar setiap Ramadan khusus untuk fakir miskin pada masa kekuasaannya. Sama berkuasa pula, Alp Arslan berhasil memperluas wilayah Seljuk hingga kawasan Asia Barat dan Turkistan yang merupakan tanah kelahiran leluhurnya. Further information, bangsa Turki itu sebenarnya bukan berasal dari negara Turki yang sekarang kita kenal, melainkan bangsa Turki berasal dari negara dari wilayah di Asia Tengah yang berkaitan dengan Mongolia, seperti wilayah Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan negara-negara yang memiliki nama akhiran Tan. Mereka ini berpindah tempat migrasi ya, karena serangan Mongolia saat itu, dan juga untuk mencari tanah air seperti itu. Salah satu perang besar yang terjadi pada masa Alp Arslan adalah pertempuran di daerah Manzikert, atau kalau sekarang di Turki itu sudah berubah nama menjadi kota Malazgirt. Sultan Alp Arslan ini berkuasa hingga dia ditusuk pada 24 November tadi, sesuai yang ada di sini, sampai 24 November 1072. 4 hari setelah penusukan itu, Sultan Alp Arslan ini wafat. Sultan Alp Arslan wafat 4 hari setelah ditusuk pisau oleh Gubernur Khwarizmi saat berperang untuk menaklukkan wilayah Khwarizmi. Jadi saat itu wilayah Khwarizmi itu dipimpin oleh seorang gubernur. Dalam perang, gubernur tidak mau tunduk kepada sang sultan. Akhirnya mereka berperang dan terjadilah malapetaka ini. Next. Nah, seperti yang tadi saya tuliskan di slide yang ini, ada sebuah perang besar yang terjadi pada masa Alp Arslan. Perang ini adalah Perang Manzikert. Nah, kita akan bahas apa itu Perang Manzikert. Pertempuran Manzikert. Pertempuran ini terjadi di sekitar kota Manzikert atau Malazgirt sekarang pada 26 Agustus 1071. Pertempuran sengit yang terjadi antara kekuatan Kristen melawan kekuatan Islam, yaitu antara Kekaisaran Romawi Timur yang dipimpin oleh Kaisar Romanus Diogenes IV melawan Kesultanan Seljuk Raya di bawah komando Sultan Mehmed Alp Arslan. Di Turki, Mehmed itu sama dengan Muhammad ya. Jadi kadang ada menyebutnya Sultan Muhammad, ada juga menyebutnya Sultan Mehmed. Pertempuran ini memainkan peran penting dalam melemahnya Romawi Timur dan jatuhnya Anatolia ke tangan Kesultanan Seljuk Raya. Nah, sebenarnya ini itu pertempurannya cukup tidak masuk akal secara matematika. Ya. Dalam pertempuran ini Romanus, pihak Kristen, membawa pasukan sebanyak kurang lebih 100.000 pasukan. Sedangkan Alp Arslan hanya membawa pasukan sebanyak setengah dari pasukan Romawi. Sekitar 15.000 pasukan saja. Ini maksudnya bukan setengah itu ya, setengah 50.000-nya, cuma bahkan Alp Arslan hanya mampu mengumpulkan 15.000 pasukan saja, dan itu adalah pasukan yang ia temui di perjalanan menuju Manzikert.
Awalnya Alp Arslan ini telah meminta perdamaian untuk menghindari jatuhnya korban jiwa kepada Kaisar Romanus Diogenes. Namun pengajuan Alp Arslan ini ditolak oleh Kaisar Romanus. Nah, dalam pertempuran ini Alp Arslan mengatakan kepada seluruh pasukannya bahwa mereka harus siap mati dalam pertempuran ini karena menurut logika pertempuran ini akan membuat Muslim kalah. Oleh karena itu, pasukan Islam tampil berperang dengan pakaian serba putih sebagai kafan apabila mereka harus syahid dalam perang ini. Kondisi saat itu sangat mencekam dikarenakan dalam sejarah bahwa Muslim hanya punya pasukan nggak nyampe setengahnya, sedangkan Romanus membawa pasukan 100.000. Itu 100.000 pasukan melawan pasukan yang cuma 15.000 ya, nggak nyampe setengahnya bahkan ya. Itu coba dipikir ya baik-baik. Nggak nyampe saya mikirnya. Alp Arslan ini sebenarnya sudah mengatakan kepada Romanus bahwa lebih baik kita berdamai saja, tidak usah perang. Tapi Romanusnya ngeyel. Romanusnya tetap minta perang. Nah, singkatnya pasukan Alp Arslan itu berhasil mengalahkan pasukan Romanus. Jadi perang itu berkecamuk gak lama. Alp Arslan ini pandai dalam masalah taktik geografis. Kondisi geografis daerah Manzikert ini membuat pasukan Islam unggul ternyata dibanding pasukan Romanus, karena selama perjalanan menuju Manzikert, Sultan Alp Arslan ini telah mempersiapkan dengan matang mau di mana dia harus berperang, di sebelah mana menempatkan pasukan ini dan pasukan itu. Namun Alp Arslan tetap mengajukan perdamaian agar tidak ada korban jiwa. Namun seperti yang dituliskan dalam slide ini, pengajuan Alp Arslan ditolak oleh Kaisar Romanus Diogenes. Setelah pasukan Alp Arslan mengalahkan pasukan Romanus, lalu mereka kalah, Alp Arslan ini menawan Romanus. Romanus ingin dibebaskan dan siap membayar pajak kepada Seljuk, dan akhirnya Alp Arslan itu mengajukan beberapa syarat. Syaratnya salah satunya adalah salah satu syaratnya adalah seluruh tawanan Muslim yang ada di daerah Romawi harus dibebaskan. Yang kedua, Kaisar harus membayar jizyah atau pajak, bukan jizyah ya, lebih tepatnya pajak, kepada Seljuk sebagai tanda pengakuan Kesultanan Seljuk. Yang ketiga, Romanus dan Kekaisaran Romawi Timur harus siap mengirimkan pasukan apabila Sultan Seljuk memerintahkan untuk mengirimkan pasukan. Jadi kalau mau perang, Seljuk cukup minta ke Kaisar, saya butuh pasukan ini sebanyak sekian, harus langsung dikirim. Sambil beristirahat setelah perang ya kan, lelah gitu, Romanus ini tetap ditawan oleh Seljuk, oleh Alp Arslan kurang lebih 10 hari. Ada ya dalam sejarah dikatakan 10 hari. Namun perlakuan Sultan Alp Arslan terhadap Romanus itu berbeda dengan perlakuan raja-raja lain. Nah, ini saya pada gambar. Ini adalah Romanus ya. Dia diperlakukan hanya seperti ini, nggak disiksa atau dia cuma ditawan gini, dan
lucunya Alp Arslan itu juga membiarkan Romanus itu mau terserah mau di camp penawan itu mau ngapain aja terserah, yang penting jangan pergi gitu. Waktu menangkap Romanus ini, Alp Arslan tanya, kalau saya jadi kamu apakan saya? Maksudnya kalau keadaan berbalik, yaitu Alp Arslan itu yang ditawan oleh Romanus, apa yang akan Romanus lakukan? Romanus bilang, saya akan buat kamu sehina-hinanya. Alp Arslan bilang, kalau saya jadi kamu akan saya bebaskan. Dan itu lebih hina. Kalau kata Romanus, dia akan menyiksa lalu menghinakan Alp Arslan. Berbeda dengan Alp Arslan, dia akan membebaskan Romanus tapi membuat dia lebih hina. Kenapa? Setelah melawan Romanus, Alp Arslan memulangkan Romanus ke Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, dengan iring-iringan bendera La ilaha illallah sepanjang jalan. Dari Manzikert sampai ke Konstantinopel diiringi bendera La ilaha illallah. Ya. Itu sepanjang jalan tuh malunya luar biasa Kaisar Romanus. Kalah diarak sama agama lain, diarak gitu loh. Nah, perang Manzikert ini adalah salah satu yang akan menjadi penyebab berkobarnya Perang Salib I. Perang Salib I ini sebenarnya adalah perang balas dendam setelah kekalahan Romanus di Perang Manzikert. Jadi karena mungkin malu ya mungkin malu Romawi Timur, mereka bilang ke Paus di Italia, di Vatikan, bilang kalau Muslim itu begini, dan akhirnya dibuatlah hoaks pertama yang paling pedih dalam sejarah, yaitu Islam itu pembantai, Islam itu barbar, Islam itu memakan bayi-bayi manusia dan sebagainya. Itu akan kita bahas di lain waktu insyaallah ya. Next. Di sini keadaannya ya bisa dilihat tanpa kalau menurut saya, kalau Romanus ini yang menawan Alp Arslan, ini samping-sampingnya pasukan lengkap. Berbeda kan kondisinya dengan Alp Arslan menawan Romanus, dibiarkan begitu saja. Ya, dibiarkan begitu saja tanpa ada pasukan yang menjaganya ketat. Kenapa kemungkinan Romanus kabur gak akan ada? Kenapa? Karena saat itu Manzikert sudah dipenuhi dengan mayat dan juga pasukan Seljuk, serta wilayahnya Manzikert ini memang kondisi geografisnya ya seperti itu ya, bergunung-gunung. Next. Nah, kita akan bahas tentang akhir hayat sang sultan. Setelah berkuasa kurang lebih 9 tahun, akhirnya Sultan Alp Arslan rahimahullah wafat. Alp Arslan wafat di Merv 4 hari setelah ia ditusuk pisau oleh Gubernur Khwarizmi saat bertempur untuk menaklukkan Khwarizmi. Sultan Alp Arslan ini menghembuskan napas terakhirnya pada 15 Desember 1072. Apabila ada perbedaan waktu dari kalender yang ada di awal dan di akhir, ini adalah perbedaan riwayat saja. Alp Arslan ini dimakamkan di sebelah ayahnya, Charibey, di Merv. Setelah beliau wafat, tahta Seljuk diserahkan kepada salah satu putranya, yaitu Sultan Malik Shah. Dan pada masa Sultan Malik Shah ini,
Nizam al-Mulk itu masih hidup dan menjadi Perdana Menteri juga. Setelah masa kekuasaan Sultan Alp Arslan, Seljuk Raya mulai mengalami disintegrasi. Artinya adalah perpecahan. Karena wilayahnya yang amat luas saat itu dan perebutan tahta. Jadi setelah masa Sultan Alp Arslan, lalu Malik Shah, lalu terus dan akhirnya pada Abu Haris Sanjar itu kepemimpinan Seljuk mulai error gitu ya. Dan akhirnya pada 1199, beberapa tahun sebelum Ertugrul lahir, berakhirlah masa Kesultanan Seljuk Raya. Dan Kesultanan Seljuk Raya ini wilayahnya yang amat luas itu digantikan oleh Kesultanan Khwarizmia. Namun pecahnya Seljuk Raya ini tidak membuat seluruh wilayah Seljuk Raya jatuh ke tangan Khwarizmia. Wilayah Manzikert tadi dikuasai oleh Seljuk Rum. Lalu wilayah Suriah oleh Seljuk Suriah. Seperti pembahasan pada video sebelumnya, yaitu saat Seljuk akhirnya berpecah menjadi sekitar 8 negara bagian yang dipimpin oleh keturunan Malik Shah semua. Jadi selama masa kepemimpinan Malik Shah ini, putra Malik Shah akhirnya mereka membuat negara bagian sendiri untuk mengatur administrasi karena wilayahnya luar biasa waktu itu, tapi tidak lebih luas dari Utsmaniyah. Sekitar 3,5 juta kilometer persegi itu dipimpin oleh satu sultan awalnya. Lalu Malik Shah ini memberikan izin kepada anak-anaknya untuk membuat negara bagian untuk mengurus administrasi. Ada Seljuk besar, Seljuk Rum, Seljuk Suriah, Seljuk Kurdistan itu, dan banyak sekali ya, ada 8 kalau tidak salah. Nah, namun mereka tuh masih tetap mengakui keberadaan ayah mereka, yaitu Malik Shah, sebagai sultan yang mengatur mereka semua. Tapi akhirnya mereka itu memberontak dan akhirnya benar-benar pecahlah Seljuk pada 1199. Nah, setelah masa ini Seljuk Raya sudah terhapuskan, digantikan Khwarizmiyah, maaf dari saya salah ngomongnya ya. Tapi tetap masih ada garis keturunannya Seljuk, yaitu pada Seljuk Rum yang akan saya bahas insyaallah di video selanjutnya. Dan itulah sedikit tentang Alp Arslan. Cak tasyukur ederim. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Itu adalah video singkat tentang Alp Arslan dan Kesultanan Seljuk Raya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.